Langkah kaki Kumbakarna membuat samudra bergejolak. Setiap pijakannya menenggelamkan daratan. Pasukan kera yang tadinya bersorak kemenangan mendadak bungkam melihat gunung yang tiba-tiba berjalan menuju ke arah mereka. Hei kalian pasukan kera, hari ini aku akan menghancurkan kalian. Aku akan berjuang demi darah kelahiranku, demi tanah airku. Berhenti semua. Itu apa? Kenapa ada bukit yang punya tangan dan kaki? Hanoman? Apa itu? Mainan baru dari Rawana? Ampun sinuwun. Bukan. Ampun sinuwun. Itu bukan mainan baru dari Rawana sinuwun. Gusti Sugriwa. Itu adalah buta besar Kumbakarna. Raksasa yang kalau bersin saja bisa merobohkan 1 batalion. Semuanya, ambil posisi siaga. Jangan ada yang berkedip. Siap. Ayo siaga. Wah, rasakan kekuatan tanganku, hei para kera. Yo. Ayo, tidak ada yang bisa mengalahkan gue, pasukan kera. Ayo, pasukan kera, serbu, gigit kakinya, tarik rambutnya. Ayo. Wah, minggirlah kera-kera kecil. Aku tidak punya dendam pada kalian. Jangan paksa tanganku yang besar ini menjadi kuburan bagi kalian, para kera-kera kecil. Ayo serbu. Wah, serbu. Serbu. Wah. Ayo. Aduh, teman-temanku banyak yang terdampar. Banyak terlempar sampai ke seberang laut. Dia tidak memukul, dia cuma mengibas lalat, tapi rasanya seperti dihantam badai yang sangat besar. Bahaya ini. Wah, Hanoman, injih, kula wonten dawuh. Ada apa sang Gusti Prabu? Gunakan tubuh raksasamu, lawan dia dengan ukuran yang sama. Siap. Aku akan bertiwi kromo. Hanuman pun berubah wujud menjadi besar, namun tetap terlihat kecil dibandingkan dengan Kumbakarna. Saya akan berangkat, Gusti Prabu. Ya, Hanuman, hati-hati.
Dar, dar, hai, gas, wah. Ayo, tunjukkan kekuatan kalian, para warara. Hanuman pun berangkat lagi, menyerang lagi dengan memukul dada Kumbakarna. Rasakan ini. Rasakan ini Kumbakarna, pukulan keras sakti. Waduh. Kenapa tidak kuat? Siapa itu? Ada kutu yang memukul dadaku. Oh, kau kera putih yang narsis itu ya. Minggir. Aku sedang mencari Romo, bukan mencari mainan berbulu yang imut sepertimu ya. Aku lempar kamu. Ayo, Prabu Romo, di mana kamu? Waduh, aduh, aku terlempar sampai ke pucuk gunung. Wah, kuat sekali buta raksasa itu. Lesmana yang melihat dari jauh berbicara kepada Prabu Romo. Kakang Romo, lihat itu, Kumbakarna menghancurkan pasukan kita, bukan dengan amarah tapi dengan kesedihan. Lihat matanya, dia terus menangis sambil mengayunkan tangannya. Kakang, Lesmana, kera-kera kita tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Kesucian niatnya untuk membela negara, memberinya kekuatan yang tak terbendung. Ambil busurmu, kita harus menghentikan penderitaannya. Rama, di mana kau? Pangeran Ayodhya, keluarlah. Aku tidak ingin membunuh lebih banyak hewan tak berdosa. Mari kita selesaikan ini sebagai kesatria. Aku di sini, Kumbakarna. Wah, ternyata kau di sini, Rama. Kumbakarna, aku menghormati dharmamu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan pasukanku. Kumbakarna pun tersenyum getir. Bagus, akhirnya. Rama, jangan ragu, gunakan panahmu yang paling tajam. Aku sudah bosan melihat dunia yang rusak ini. Aku ingin segera melaksanakan dharmaku. Baiklah, kalau itu yang kamu minta. Prabu Rama pun menarik busur panahnya, membidik ke arah lengan Kumbakarna. Langit mulai menjadi gelap dan kilat menyambar. Rasakan ini, hei Kumbakarna. Pertempuran dua ksatria besar dimulai. Rama tidak memandang Kumbakarna sebagai musuh, melainkan sebagai jiwa suci yang terjebak dalam raga yang salah. Panah demi panah dilepaskan. Nih, Kumbakarna, rasakan panah ini bukan sebagai hukuman tapi sebagai pembebas kewajibanmu, Kumbakarna. Aku tidak akan takut, Prabu Rama. Panah Rama pun melesat menancap ke tangan dari Kumbakarna dan mematahkan tangannya. Wah, tanganku sudah putus. Wah, satu lengan lepas,
Namun cinta pada tanah airku tidak akan pernah lepas.